Kembali lagi di Konspirasi Elit Global. Yes. Saya Adriano Kalbi. Saya Coki Pardede dan kita kedatangan langsung saja the one and only. Ini dia Dr. Gia. Dr. Gia. Aku datang. Aku happy sekali bisa ngobrol. Thank you. Sama teman sangkatan. Itu loh. Sebetulnya sebelum kita masuk ke topik yang Dr. Gia nih kayak bagaikan cahaya di tengah duo skeptis hidup ini. Maafkan aku selalu lihat dari sisi positifnya. Enggak perlu Nggak itu. apa-apa. Tapi itu memang sesuai desk job. Memang harusnya kan dokter seperti itu. Oh benar. Iya, karena dia kan adalah tabib Dan giving hope. dan giving hope. Nah, gue menarik karena kan bokap gue kan dokter. Gitu. Ya, bokap bapaknya Yes. dokter. Betul. Bokap gue dokter tapi dia dokter umum. Klinisi juga masih praktek. Udah enggak, sekarang udah pensiun. Oh, Dia S2-nya kan Mars, manajemen rumah sakit. Nah, tapi gue penasaran. Menurut lo seberapa penting public speaking buat seorang dokter? Dalam konteks pekerjaannya ya. Pekerjaannya maksudnya ya jadi waktu dia lagi jadi dokter. Iya, Bukan di luar pekerjaannya, kan di luar pekerjaannya bebas gitu kalau lagi jadi dokter. Iya, jadi fungsi dokter itu sebenarnya ada 4, bukan cuma kuratif atau menyembuhkan, tapi kan ada preventif, promotif, sama rehabilitatif. Public speaking itu di 3 terakhir itu. Kuratif kan bukan public, tapi one on one, heart to heart. Tapi kalau jadi Mars, jadi direktur rumah sakit, wow, dia harus bisa handle tim. Iya. Gitu. Leadershipnya Dapat. Public speaking jadi penting. Iya. Soalnya kenapa gue nanya gini sebelum lanjut? Kita kan sering lihat penggambaran dokter di sinetron kan? Gimana tuh? Aku nggak ngikutin lagi sinetron. Iya, jadi intinya kalau misalnya tiba-tiba ya kalau dia nonton sinetron nggak jadi dokter biasanya. Ada yang lucu. Iya, jadi biasanya penggambaran di sinetron tuh biasanya kalau misalnya ada yang meninggal pasti dokternya ngomong kayak saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Template itu beneran dipakai nggak kalau di rumah sakit sendiri? Enggak, justru dari sebelum kejadian itu kita udah harus cerita ke pasien tentang the worst case scenario dan the best case scenario. Tapi apa keputusan di keluarga pasien kan? Enggak, kadang-kadang tetap aku yang ambil. Oh ya? Keluarga harus tahu kenapa aku ambil keputusan itu. Gitu. Tapi dok, kalau melawan pasien membandel nih apa nggak naik pitam lama kayak? Ya, betul. Apalagi kan udah, kalau boleh tahu udah berapa tahun jadi dokter? Iya, udah lama. Apalagi tukang cuci darah lagi ini kan berkaitan cuci misalnya darah. Oh iya, itu apalagi. yang diabetes ini yang susah dikasih tahu ini kan. Makanya pasien ngeyel gitu-gitu tuh nggak bisa bikin aku naik pitam. Hah? Oke. Jarang banget. Aku sendiri bingung apa yang bikin aku emosi. Apa yang bisa bikin aku emosi gitu. Berarti kalau dia sampai ngeyel ada ketidakpahaman. Berarti kan tugas aku juga. Untuk ngasih tahu. Why? Kenapa kamu bisa kepikiran gitu? Gitu loh. Itu yang mau aku tanya. Saya kalau baik terus di rumah sih mulai dicurigai sih. itu perbedaan. Iya. Orang yang sering marah sama yang selalu baik. Karena kalau kita misalnya, kenapa kita ngundang dokter Gia? Karena menurut gua Indonesia adalah salah satu negara di mana alternatif selain medis itu banyak sekali. Ya. Teramat sangat banyak. Teramat sangat banyak. Ada yang memang works, terus ada yang questionable juga. Ya. Ya kan? Nggak semuanya works juga. Ada yang membahayakan. Ada yang membahayakan. Tapi sebelum kita masuk ke konspirasi kita, pertanyaan gua, kenapa Indonesia, gue nggak bilang yang paling ya, mungkin salah satu. Itu banyak alternatifnya dok. Kalau alternatifnya itu banyak. Lo punya pandangan atau educated guess nggak soal ini? Oh, bukan cuma educated, bukan guessing aku. Aku meneliti bahkan. Oh, nice. Something wrong. Ini aku lihat depan kita ini kan kamera nih, ada segitiga tuh di bawah. Yes. Itu yang ada di kepalaku tentang sistem kesehatan di Indonesia. Sudut yang pertama itu adalah regulator, pemerintah, BPJS, penjaminan di situ tuh ya. Oke. Sudut yang satu lagi adalah pemberi pelayanannya, dokter, rumah sakit, klinik tuh sisi sana. Sisi kiri masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi segitiga itu adalah sistem kesehatan Indonesia. Oke. Di tengah-tengahnya kepercayaan. Gitu. Jadi 3 ini harus bekerja dengan peran dan
fungsinya masing-masing. Masing-masing supaya bisa menghasilkan kepercayaan. Iya. Oke. Masyarakat emang ada fungsi dan perannya dok, bukannya mereka cuma penikmat. Oh tentu tidak, masyarakat juga punya peran belajar, peran mencari tahu, iya kan? Oke. Tentang regulasi kan juga harus tahu, masyarakat itu kan harus peran aktif. Dengan adanya ChatGPT memperparah kesotoyan. Nah, betul. Itu bagaimana adu kepercayaan. Semuanya di Google, semuanya ditanyain ke ChatGPT. Memberatkan bener kan? nggak? Memberatkan pekerjaan dokter nggak itu kayak gitu? Percaya nggak, aku malah happy. Oh. Luar biasa. Aku malah happy. Kalau sampai pasien bisa nanya ke ChatGPT, ngobrol lebih enak. Oke. Iya kan? Berarti tidak ada gap IQ atau gap pengetahuan. Aku bisa mirip-mirip ya dikit-dikit lah. Sambil aku tanya, kalau kata ChatGPT gitu, kamu tahu nggak kenapa bisa begitu? Gitu. Oh, I see. Aku ngisi gap-gap yang ChatGPT tidak jelaskan. Jadi sebenarnya Jadi ChatGPT itu kepanjangan. kepanjangannya Chat GPT Gia Pratama. daripada chat GPT mendingan chat Gia aja. Gia Pratama ya. Ujung-ujungnya promo gimana? Enggak, berarti sebenarnya lebih Bukan mending promo. Aku justru tidak ingin ketemu banyak pasien. Kenapa aku happy datang ke sini, aku happy diundang ke siapapun, biar pada sehat. Oke. Sebagai fungsi promotif preventif. Oke, berarti lebih sulit mana? Lebih sulit mana, dokter? Lebih sulit menghadapi yang pengetahuannya nol, yang dia nggak ngerti apa-apa, jadi lo harus kasih jelasin semuanya, atau yang udah dapat pengetahuan sepotong-sepotong dari AI? Oh iya, lebih sulit yang nol banget sih. Nol banget. Oh, yang nol banget. Oke. Nol banget. Jadi susah kan kayak ngomongin segitiga bentuknya apa dia bingung, nah lo. Oke. Bingung. Gitu. Oke, aku sendiri sadar dari BPS kemarin, Badan Pusat Statistik, ternyata Indonesia masih di mayoritas itu lulusan SMP. Berarti kan aku harus memperlakukan diri menganggap yang aku hadapi ini mayoritas lulusan SMP. Ya, karena by data begitu ya. Iya, tidak mungkin aku sangat cinta sains. Sains itu membuat masyarakat Indonesia itu naik angka harapan hidupnya sampai sekarang 72 73 tahun ya angka harapan hidupnya. Tapi sains kadang-kadang datang tuh dengan begitu dinginnya gitu sampai seperti nggak punya perasaan sains. Oke. Dan lu adalah juru bicaranya lah istilahnya. Kira-kira gitu. Anyway, gue mau nanya, apa mitos paling parah yang udah berurat berakar di masyarakat? Tidak bisa di... Yang sebenarnya lo udah berkali-kali di lapangan ngelihat ini sebenarnya nggak gitu faktanya tentang kesehatan. Iya. Jadi pasienku apapun gejalanya semua nyalahin angin. Best. Bener kan? Datang ke aku sakit kepala bilangnya apa? Masuk angin. Mual muntah bilangnya apa? Masuk angin pasti. Pegel-pegel bilangnya apa? Masuk angin. Atau mencret-mencret mungkin masuk angin. Iya kan? Iya. Jadi aku itu di rumah sakit sebagai pengacaranya angin. Angin membela angin. Bukan angin yang salah, siapa tahu serangan bakteri, virus, atau jangan-jangan serangan jantung. Tapi nggak, nih gue berusaha devil advocate gitu. Iya, boleh. Tapi bukannya kayak pengobatan Cina kuno itu angin di badan itu ada ya, maksudnya berpuluh tahun. Iya. Itu saya masih terpengaruh. Paham? Gimana angin kan udara ya? Angin, definisi angin adalah udara yang bergerak. Yes. Berarti ada udara yang bergerak di badan. Aku belum nemu di mana lokasinya. Aku cinta anatomi. Iya. Benar. Tapi kan kadang kan orang suka dalam upaya membuktikan bahwa ada angin. Ya. Biasanya mereka gini dok, nanti dipijet. Nah, ini dari mana itu? Ya gue nggak tahu sih dari tenggorokan harus ya. Bukan. Dari mana? Dari lambung. Lambung. Oh. Lambungnya gesi. Gesi, berarti kan something wrong sama lambung. Apa yang bikin lambung produksi gas sama asam berlebih? Ya cuma 3. Ada infeksi bakteri atau virus, makanan yang mengiritasi ya, pedas-pedas atau kopi gitu, atau asam-asam, atau sedang mengkhawatirkan sesuatu secara berlebih. Itu juga dia akhirnya gesi gitu. Keluarlah gitu padahal bukan. Dikerok ya. Anehnya kenapa harus dikerok enakan coba? Karena dikerok itu karena pelebaran pembuluh darahnya. Jadi darahnya ngalir. Gitu. Oh, jadi ada tapi sains yang membackup juga tentang. Iya. Tapi salah antara korelasi sebab akibatnya salah. Oh, iya ngerti. Jadi nggak semata-mata karena itu kan, tapi iya ya paham. Betul. Coba otot ya. Makanya aku
dulu kan Asus anatomi, sampai sekarang juga cinta anatomi, bahkan konten-kontenku juga perkara anatomi, aku pengen kenalin tubuh manusia ke manusia lainnya gitu ya. Iya. Karena kan indah banget tubuh kita itu. Iya. Mas Satri, coba ya. Indah sekali. Antar organ itu komunikasi, mereka tidak berbahasa, tapi mereka berkomunikasi satu sama lain. Berkoordinasi Ginjal dengan baik, sama ya. jantung, Iya. paru-paru sama usus, asli keren banget. Tapi kalau ini benar nggak dok? Kalau katanya mandi air dingin di atas jam 7 malam tuh rematik atau paru-paru basah or whatever. Paru-paru basah dianggapnya ya cairan di paru-paru itu gara-gara air dinginnya masuk gitu ke dalam paru-paru. Tapi kan nggak ada akses ke situ. Bahkan ludah pun kan cairan. Betul. Kita produksi ludah tuh kaget pasti 1 sampai 1,5 liter per day tanpa kita sadar. Itu satu botol yang ini gede kan 1,5 liter. Kita produksi ludah segitu banyak, ada nggak yang masuk ke paru-paru? Kenapa? Karena di leher kita ada pintu otomatis namanya epiglotis. Dia buka tutup. Kalau kita nelen, dia nutupin jalur paru-paru. Makanya leher lu tuh lucu. Kelihatannya kayak satu saluran, padahal di sini kan ada 2 saluran, satu ke paru-paru, satu ke lambung. Nah, ini pintunya buka tutup gitu. Makanya kalau makan jangan sambil ngomong. Betul. Dia bingung mau buka atau nutup, akhirnya keselak, nasinya keluar lewat hidung gitu. Jadi mandi malam tidak mungkin bikin paru-paru basah. Tapi kira-kira dari mana yang mitos-mitos itu ya kalau mandi malam? Semua mitos itu aku perhatiin ya, itu muncul justru dari rasa sayang, percaya gak? Seluruh mitos Luar biasa pelintiran kepositifan ini. gua rasanya kayak lagi mau lukat aura positif dari Dokter Gia ini. Gua 15 menit dari tadi kayak luar pemilihan diksi yang sangat. Kenapa tuh dok? Penasaran. mitos itu hasil dari rasa sayang orang tua ke anak berketurunan. Iya. Paham. Tapi rasa sayang yang kurang ilmu. Iya, paham. Tapi dia pengen membantu anaknya, kan dia tidak ingin lihat anaknya menderita. Akhirnya dia lakukan apa yang dia mengerti saat itu. Kok tiba-tiba anaknya baik kan? Padahal mungkin memang daya tahan tubuh anaknya membaik. Iya. Tapi yang dia lakukan itu, kok anak saya jadi akhirnya turun temurun. Betul. Padahal nggak ada korelasinya secara exact dengan Tapi apa yang mitosnya dilakukan. sendiri. Karena Karena rasa sayang. Kalau tidak ada rasa peduli, mungkin nggak terjadi mitos. Iya, Nggak mungkin, bodoh amat. dia feeling the gap of knowledge lah. Dia Gitu. Makanya gimana cara ngalahin mitos? Tidak mungkin aku bantah-bantah, tidak mungkin aku marah-marah. Apa gunanya aku marah-marah? Itu mitos. Nggak ada manfaatnya. Justru aku tinggal tambahin, bagus ibu tinggal tambahin ini gitu. Tapi kenapa ada dokter yang nggak begitu gitu saya menyampaikan itu pilihan atau gimana? Berarti kan ada masalah di segitiga yang satu lagi tuh, pemberi pelayanannya. I have a dream, bener-bener sistem kesehatan Indonesia akan jadi hampir sempurna, hampir sempurna. Kalau tiga-tiganya itu menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Tapi harusnya semana dok, kalau kita mau tahu benchmarknya. Harusnya semana sistem pelayanannya itu benchmarknya semana. Aku membela dokter sekarang. Boleh. Aku di kubu yang kanan situ ya. Pojok kanan. Sebagai dokter sekarang, coba di industri lain yang kerja sebagai pelayanan, ketemu sama orang, sama yang di belakang layar yang mikirin ide dan keputusan miliaran dolar, itu 2 orang yang berbeda. Betul. Di industri lain itu yang melayani siapa, yang think tanknya siapa. Tapi di kedokteran diharapkan di satu orang yang sama. Padahal pendidikannya belum tentu menunjang. Dia ngambil keputusan everyday. Ngobrol itu buat dokter bisa jadi keputusan medis loh. Kan konsultasi anamnesis itu bukan ngobrol. Jadi salah banget kalau masyarakat kira konsultasi itu lagi ngobrol. Bukan, konsultasi itu kita ngambil data sedemikian rupa, langsung ambil keputusan. Dan itu per detik gitu, kalau di IGD itu per detik kan. Pasang apa atas data yang kita punya. Lihat monitor aja kita tahu dengan data itu masukin apa. Gula darahnya 37, masukin dextrose 40%, 2 ampul, itu kan kecepatan tinggi. Jadi yang turun sebenarnya bukan kepedulian, we still care. Yang turun adalah performa. Karena kebanyakan ngambil keputusan setiap detik. 8 Karena jam. 2 ini harus 1. 8 jam loh. Harus senyum. Ini kan kubu harus melayani. Senyum, ceria, memberi semangat. Kubu 1 harus ngambil keputusan
Gabungin jadi satu, itulah aku tiap hari gitu. Makanya berhadapan dengan darah dan air mata gitu kan aku ini. Iya. Sebetulnya gue hari ini ngundang Dokter Gia sebetulnya cuma pengen melihat dari dekat aja sih. Karena selama ini nonton di mana ya? Bener gak sih ini orang begini cetakannya kayak kok bisa? Beneran langsung. Ya tapi kan, tapi misalnya maaf deh agak lompat-lompat. Waktu puber udah begini juga maksudnya. Iya. Ya, maksudnya apa? Lu pernah ada di fase Ada yang berbeda masa-masa emo nggak apa gitu sebelum? Maksudnya kayak lebih skeptis atau nggak punya pandangan ini? Apa ini emang udah cetakan dari lama? Asli lagi. Iya. Kata teman SMA aku sih, aku nggak berubah dari SMA ya begini aja gitu. Ya hebat banget. Hebat banget. Teman kuliah gitu. Dan awalnya kenapa? Baca berita politik nggak kayak apa ini pemerintah nggak gitu? Apa? Satu-satunya dunia yang mungkin tidak akan pernah aku masukin adalah politik. Oke. Karena di situ tempatnya membelah dan fokusnya ke perbedaan gitu di politik itu. Aku fokusnya ke persamaan. Iya. Kan nggak nyambung. Oke. Betul. Oke, gue mau nanya dong nih masalah pijet dok. Mitos mengenai pijet. Pijet itu sebenarnya gue nggak tahu ya definisi pijetnya juga gimana. Kita ambil yang secara general aja. Ya. Tulang patah apa kan Ya orang dukun tulang. dukun betul tulang. apa? Biasanya kan masyarakat kan pasti nggak langsung ke dokter. Betul. Bahkan stigmanya yang which is belum tentu benar ya karena kan gue juga sedikit tahu lah. Stigmanya adalah kalau misalnya kita patah tulang daripada ke dokter mah. Nanti di Saya sih ke dokter ya tuh. Iya nanti di ronsen pasang. Ini pernah humerus ya? Berapa bautnya? 2 doang. 2 baut. Nah apalagi Ini kejadian kapan? Tahun kapan? Udah lama ya? udah lama. 2021 mungkin ya. Wih, lumayan. Apalagi kan Tapi istilahnya. udah di take out juga pennya. Iya, apalagi udah istilahnya kalau misalnya kita pasang pen harus dicabut lagi. 2 kali. Orang Udah di kerja. masyarakat itu kan kayak serem. Akhirnya banyak alternatifnya ke dokter tulang atau apapun lah sebutannya gue nggak ngerti. Itu sebenarnya works nggak sih dok? Paham. Jadi ada masalah di segitiga yang kiri berarti kan di masyarakat. Iya. Ada keterbatasan akses. Oke. Bener gak? Aku kasih contoh diriku sendiri deh. Iya. Seminggu sebelum kemarin berangkat haji, tiba-tiba paha belakangku kayak digigit anjing, Bang Coki. Nyeri itu bisa menjalar ke betis sampai ke bas ini kok jariku. Ya Tuhan, langsung di kepalaku diagnosisnya apa nih gitu ya. Iya. Aku harus singkirin satu persatu diagnosisnya. Aku MRI, aku nggak ada akses sama nggak ada keterbatasan akses pada MRI. Iya. Aku MRI. Oh aman tulang punggung nggak ada jepitan syaraf, tapi aku tahu nih jepitan syaraf nggak mungkin kayak gini nggak ada jepitan syaraf. Namanya kalau mau di-searching sciatic pain. Asli itu buat laki-laki itu nyeri terhebat. Sciatic pain itu dahsyat. Kalau tulang nggak ada, berarti ini otot. Aku langsung telepon temanku yang dokter medok atau Adrian dokter. Aku bilang, bro, ini kemungkinan besar otot piriformis bro, boleh nggak confirm? Oh ya datang ke klinik. Datang USG bener ternyata otot piriformisnya bengkak 2 kali lipat piriformis bokong kiri gitu. Gede banget. Aduh bro, tahu kan habisnya harus siapain? Tahu? Ikhlas nggak? Ikhlas. Zing, keluarin jarum gede. Gede, pedang anggar kemarin. Disuntikin obat, itu anti radang sama 15 cc. Kempes dan aku berhasil berangkat haji dengan enteng, aku bisa melayani jemaah haji Indonesia. Oke. Sekarang bayangin yang menderita itu bukan aku, desa. Nyari apa dia dong? Nyari apa? Iya benar. Aksesnya ada nggak? Iya betul. Kan bukannya di Indonesia teknologi udah canggih? Iya, tapi keterbatasan akses teknologi udah canggih, USG, MRI. Semudah aku nggak dapetinnya. Lah kalau orang punya keterbatasan akses kayak gitu, ya pasti nyari alternatif dong. Kan yang utamanya nggak ada aksesnya. Oke, saya mau cerita kasus pribadi saya. Boleh coba kita. Jadi di H berapa dan apa benar ada penyempitan sciatica nih, nyetrum des ke bawah kaki. Oh iya, pernah juga. Pernah. Tapi temen dibedah tulang punggungnya, bantalannya dicabut, Diganti. Itu mengerikan buat saya. Saya akhirnya kaku puntur. Tapi ya sembuh juga. Enteng, bisa. Jadi ada indikasi atau kontraindikasi di semua tindakan medis. Aku mau ganti bantalan. Iya, indikasinya apa untuk ganti bantalan itu? Mungkin belum memenuhi sebenarnya ya, belum wajib gitu. Kayak mamaku juga kan sama, di jepitan syarafnya di leher. Dia harus ganti bantalan di leher. Udah aku coba segala cara, fisioterapi apa semua, akhirnya juga ini operasi. Dan setelah operasi
hilang nyerinya. Benar. Sedemikian rupa. Jadi betapa dahsyatnya sains gitu. Bener-bener hilang kayak nggak, bahkan sekarang bisa nyetir lagi usia 70 tahun. Oke. Nah, masa keterbatasan itu. Nah, itulah yang terjadi sama fenomena kita zaman itu kita tahu ada namanya ponari. Yes, betul. Fenomenanya luar biasa. Pakai batu kan kalau nggak salah, pakai batu ini anak kecil yang Ponari Jawa Timur menjadi dukun cilik ada batu petir. Berarti ada 4 komponen di situ yang menarik Tapi masyarakat. kalau batu petir sih jauh sih maksudnya. Sama aku puntur juga kayaknya. Ada 4 komponen yang bikin menarik. Anak kecil, batu, disambar petir, kesembuhan. Iya, Itu kalau secara brand jadi itu Perfect Storm tuh. perfect storm kan? Iya. Ada anak kecil yang hampir disambar petir, petirnya nyambar batu, Iya. batunya di sebelah dia dan terjadi kesembuhan. Jadi Betul. Ceritanya juga seksi tuh. dapat batu 4 itu. Iya, ceritanya juga seksi. Akhirnya semua orang-orang yang keterbatasan akses tadi, jangan-jangan itu sumber akses, ya udah semua lari ke sana. Di titik puncaknya bulan Februari kalau nggak salah 2009 itu, 50 ribuan yang datang, bahkan sampai Yes. meninggal 4. Yes. Sedahsyat itu. Ada nggak rumah sakit yang didatengin 50 ribu orang? Iya, nggak ada sih. Ponari dengan BPJS duluan mana? Oh duluan ini. Ponari. Duluan Ponari. Belum ada BPJS. Tuh, apalagi berarti keterbatasan aksesnya lebih dahsyat lagi di era itu kan? Tapi misalnya dari Iya. point of view dokter gitu, sejak ada BPJS, apakah berkurang orang-orang? Aku rasa jauh. berkurang. Kayak mamaku yang kemarin jepitan syaraf, aku pakai apa bayarnya? Iya. BPJS. No, aku nggak bayar sama sekali. Dimana kalau bayar, aku udah tahu angkanya mirip-mirip Innova lah satu. Iya. Untuk operasi itu. 2 lagi bantalan mamaku diganti. Iya. BPJS zero, nggak bayar sama sekali. Alhamdulillah sekarang ada BPJS. Jadi gini-gini menurut aku akan jauh berkurang. Oke. Tuh, bahkan meraup uang 1 miliar di tahun 2009. Itu gila banget sih. Makanya dahsyat. Ya gimana nggak dahsyat? Orang-orang sekitarnya pun akhirnya belain dia karena terjadi hidupnya ekonomi di sekitarnya. Iya, betul. Orang-orang pada sewa rumah, terus orang-orang pada beli makanan yang dijual di sana gitu saat itu. Iya. Kita geser gitu ya, agak random, tapi ini berkaitan. Iya. Kalau yang terjadi di India, Ya. Betul. maksudnya apakah si 3 aspek tadi juga tetap berlaku hal yang sama? Apa memang masyarakatnya hidup dengan entirely different Iya. Culture. culture atau mindset atau apa nggak ada BPJS di India? Apa? Itu civilization-nya berbeda. Betul. Kalau bicara India, Betul. itu giant. Kita nggak bisa Di dunia ngebayangin. yang berbeda itu. Iya, tanahnya sempit cuma segede gitu kan. Iya. Tapi isinya 1,5 miliar orang. Iya. Wow, itu peradaban yang berbeda dengan ribuan Tuhan. Betul. Gue mau nanya nih, Dok. Seberapa sulit sih kalau lo nge-rate masyarakat kita berdasarkan pengetahuan lo di lapangan untuk diatur? Wah, Di 1 compare sampai 10. society yang lain lah. Iya, 1 sampai kita nih termasuk mending. karena aku udah lihat yang India sama Pakistan. Iya. Ya nggak apa-apa kalau kita mau Dokter pembandingnya. dia bisa nggak positif itu balik-balik kayak Bukan. Iya. Di Pakistan, enggak takjub, aku takjub. oh, takjub. Luar biasa. Luar biasa. Kok Takjub, ada begini? apa yang aku takjub? Contoh Iya. waktu ke Pakistan, kan istriku separuh Pakistan. Oke. Bapaknya Chinese, Iya. ibunya keluarga Pakistan. Jadi aku ke Pakistan itu ke lokasinya dia gitu ya. Iya. Waktu datang pertama kali jam 12 malam, jam 12 malam loh. Iya. Itu mobil penuh, asli mepet-mepet dahsyat. Terus di sana seminggu aku minta cari orang naik motor pakai helm, nggak nemu. Oke. Gitu sedahsyat, sesantai itu orangnya. Iya, civilization yang berbeda ya. Wah, kontras banget. Jadi aku lihat ada masalah kebudayaan yang beda juga, jomplang gitu. Terus aku ke Jepang juga kontras lagi ya, ada Iya, iya. Korea. Aku tuh bersyukur sama papa sebagai pilot Garuda ya, makanya Iya. namaku Gia, itu kan dia terlalu cinta kerjaan, papa tuh pilot Garuda. Oh. Gitu singkatan. Garuda Indonesia Airlines. Oh. Sih. Tahu. Baru tahu sekarang. Gue baru tahu sekarang. Jadi aku anak Garuda. Oke. Anak Garuda. Luar biasa. Makanya aku bersyukur beliau tidak kerja di namaku Liono mungkin. Untung di Garuda. Jadinya Gia. Iya. Tapi balik lagi kita tuh termasuk yang karena gini, kenapa pertanyaan gue nanya itu, lu waktu zaman Covid di frontline nggak?
Iya, aku kepala gini kan waktu COVID. Oke. Beuh, asli meninggal 8 depan mataku dalam waktu 1 shift. Oke. Wah, keluarga nangis. Beberapa menit kemudian, dok, apnu. Wah, pompa jantung. Terus hilang lagi, hilang. 8. Oke. Sebelum kita masih lagi ngomong COVID. Iya. Apakah ada konspirasi vaksin di COVID? Oh, Nah, paham. iya. Nah, itu aku nggak begitu mendalami, tapi aku lihat semua pasien datang ke aku gejalanya sama semua, batuk demam sesak. Aku jadinya nggak peduli sama konspirasinya, yang penting aku nyelamatin si pasien-pasien ini dulu. Oke, dan ini gitu. emang tidak bervaksin ceritanya waktu. Belum kan? Oh, belum. Delta kan belum. Waktu first wave ya, muncul. gelombang pertama ya. Delta kan belum. Sampai guruku SMP yang aku sangat cintai dan sangat kagumi, aku ngerasa dia bagian dari orang yang bikin aku happy gitu. Iya. Kena COVID, saturasinya ambles, aku setengah mati nyelamatin dia untuk pasang intubasi itu. Oke. Masa guruku bercanda atau pura-pura sakit atau gimana? Kan gak mungkin. Dan lu orang lapangan masalahnya. Lah kan dia sendiri, itu penuh, aku sampai buka tenda darurat di IGD tuh saking gak ada tempatnya lagi. Oke. Aku pakai APD level 3 Ingat gitu. guru SMP nih kan. Pas saturasinya turun, kan gak bisa masuk karena dahak tuh lengket banget kayak mozzarella. Iya. Tarik. Tuhan nih guruku jangan meninggal depan aku, Tuhan jangan meninggal depan aku. Tolong, aku gak dapetin pita suaranya, aku harus dapetin pita suaranya kan untuk masukin selang ke paru-paru. Iya. Gak kelihatan sama sekali, dahaknya dahsyat kayak gitu. Iya. Tuhan tolong ya Allah tolong. Tiba-tiba lagi doa gitu, batuk sekenceng-kencengnya guruku. Keluar dahaknya. Jerok. Dahaknya nempel di face shield aku, Iya, cuma iya. mataku sebelah masih kelihatan pita suaranya. Wah. Pompa, langsung saturasinya naik lagi. Ini alhamdulillah. Gini. Ya, sekarang kita masuk yang ini cukup juga khas di Indonesia. Yes. Pembesaran alat vital. Apakah Iya. Itu secara kedokteran itu memang bisa dilakukan kah, Dok? Kita ngomong secara sains, itu emang bisa, Dok? Mau kabar gembira apa kabar kurang gembira? tisu magic itu apa? Itu bikin kebas kan? Jadi kan si sensornya itu jadi berkurang, Iya. jadi dia Bisa akan lebih lebih lama. lama. Nggak Kan bisa. sekarang kayak pelari. Biar nggak keras. Oh iya, biar otot Betul. kakinya, biar otot Oh, itu kakinya. ada itu benar tapi Itu berarti. anestesi nggak sih? jatuhnya? Anestesi jatuhnya. By the way, udah tau belum? Aku tanggal 28 mau embrio transfer. Jadi udah jadi embrio, Oke. sel Oke. sperma kan bayi tabung. Iya, IVF. iya. IVF sperma aku udah ketemu sama sel Iya. telur istriku jadi embrionya. Embrioku udah 16, jadi kesebelasan plus pemain pengganti. Gokil. Ya kan nggak dijadiin semua. Terus mereka duduk berdua depan aku gitu, Iya. dua anak kembarku ini misalkan Iya. laki-laki sama perempuan. Ya. Terus dia bilang, "Pak, aku ini SMA, abis ini mau lanjut kemana?" Gitu, Iya. misalkan gitu. Aku akan bilang ke dia, tolong pertimbangkan bukan kedokteran.